Kita tahu bahwa puasa merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang balik dan berakal. Maka dari itu kewajiban ini harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Puasa ini tidak merupakan hukuman atau beban yang berat bagi umat Islam, namun ada beberapa hikmah-hikmah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam puasa ini. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut bahwa Allah telah menjanjikan kepada umat Islam yang mau menjalankan ibadah puasa bahwa mereka akan diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjauhi segala larangan dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Itulah takwa yang sebenar-benarnya. Maka dari itu, untuk melaksanakan hal tersebut, Allah telah mewajibkan puasa bagi kita semua. Puasa di sini pada awal Islam memang sangat berat sekali. Karena di awal Islam itu belum ada yang namanya batasan-batasan waktu kapan puasa itu yang sebenarnya, sehingga ada seorang sahabat itu yang puasa mulai dari dia tidur tidak makan sampai terbenamnya matahari. Ada juga yang setelah Isya mereka kemudian berpuasa sampaian matahari terbenam di hari itu. Maka dari itu ada sebuah kisah dari sahabat namanya Qais bin Sirmah. Sahabat ini merupakan sahabat yang gemar berpuasa. Dia berpuasa di siang harinya karena tidak ada batasan yang jelas pada waktu itu. Kemudian dia bekerja, setelah bekerja seharian menahan lapar dan haus, dia tetap bekerja. Ketika pulang, ternyata istrinya belum menyiapkan makanan untuk buka puasa. Karena kelelahan dia tertidur sampai malam tiba, kemudian dibangunkan istrinya setelah makanan itu siap. Tapi apa kata dia? Saya tetap ingin puasa, dan karena ini perintah Allah, maka dari itu dia tidak ingin istilahnya ketinggalan puasanya, sehingga dia melanjutkan puasanya lagi tanpa sahur. Kemudian sampai esok harinya dia juga bekerja lagi, padahal sudah dilarang oleh istrinya. Alangkah baiknya untuk tidak berpuasa saja, karena ini belum makan apa-apa. Akhirnya dia karena ingin melaksanakan perintah Allah, dia terus untuk melakukan puasa. Sehingga karena panasnya terik matahari, dia akhirnya pingsan. Ketika hal itu terjadi, kemudian sampailah ke Rasulullah, sehingga turunlah Quran surat Al-Baqarah itu, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr summa atimu syiyama ilal lail. Ketika itu kemudian turunlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam ketika berpuasa malam harinya itu diperbolehkan makan dan minum mulai dari terbenamnya matahari sampai kemudian muncullah fajar. Setelah fajar baru kemudian melaksanakan puasa dengan penuh rasa ikhlas sampai terbenamnya matahari. Itu berkah dari sahabat Qais bin Sirmah. Dalam konteks ini, puasa memang banyak sekali hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Namun ada beberapa saudara kita yang ketika berpuasa yang didapat tidak lain hanyalah lapar dan dahaganya saja, karena tidak bisa menjaga hati, tidak bisa menjaga perilaku, tidak bisa menjaga omongan. Rasulullah telah bersabda, rubba shaimin hazzuhu min syiyamihi alju wal atasu. Banyak sekali orang yang berpuasa yang tidak didapatkannya kecuali hanyalah lapar dan dahaga saja. Sekali hal ini terjadi karena dia tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga lesannya, tidak bisa menjaga amalnya. Maka dari itu puasa Ramadan ini tidak hanya sekedar menjaga fisik kita agar tidak makan dan minum saja, akan tetapi bagaimana kita bisa menjaga hati kita.
Puasa ini mengandung dua sisi, yaitu hubungan vertikal dan horizontal. Apa hubungan vertikalnya? Yaitu kita dalam berpuasa ini langsung nanti akan hati kita dengan adanya lapar dan dahaga kita akan menimbulkan rasa bagaimana kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika kita puasa, ketika kita beribadah, merasakan bagaimana itu keikhlasan sehingga menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan untuk hubungan yaitu horizontal, bagaimana kita merasakan puasa ini ketika kita lapar, ketika kita haus, bisa merasakan bagaimana pedihnya saudara kita yang ketika makan minum saja kesusahan. Seperti saudara-saudara kita yang kemarin itu di Palestina mengalami musibah yang begitu dahsyatnya sehingga makan dan minum saja kesulitan. Sehingga dengan puasa ini kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, bagaimana kita menjalankan puasa ini tidak hanya ibadah yang kita tingkatkan dan juga kepedulian sosial kita, solidaritas kita sama manusia, merasakan bagaimana susahnya orang yang kesulitan makan dan minum, sehingga menambah rasa syukur kita pada Allah SWT. Untuk bagaimana melaksanakan puasa ini agar ringan dan bisa istilahnya yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan oleh Allah Ta'ala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mau berpuasa dengan penuh keimanan dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Agar mencapai hal tersebut, maka dari itu bagaimana kita bisa memanajemen kolbu kita, menjaga hati kita, menjaga nafsu kita, agar bagaimana puasa kita ini tidak hanya puasa zahir, jadi juga puasa batin. Rasulullah telah bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong, yang tidak bisa meninggalkan perbuatan bohong, maka Allah tidak membutuhkan puasanya, yakni meninggalkan makan dan minumnya itu. Maka dari itu, menurut sabda Rasulullah ini, kita harus berhati-hati, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja dan bersetubuh di siang hari saja, tapi bagaimana menjaga hati kita, menjaga sikap kita agar senantiasa tidak berkata bohong, tidak berdusta, tidak iri, tidak menyombongkan diri, dan hati kita tidak selalu suudon, tapi bisa menanamkan dari dalam diri kita, dalam hati kita ya husnudon. Bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada manusia, dan juga berprasangka baik bagaimana adanya hikmah puasa ini. Semoga berprasangka baik dengan penuh harap kepada Allah, berrojak kepada Allah, maka puasa kita ini menjadikan kita, yaitu umat Islam, umat manusia yang peduli kepada saudaranya dan menjadi orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang telah kita laksanakan tadi dengan penuh keridhaan dan niat iman yang kuat, dan kemudian telah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, sehingga puasa kita menjadi puasa yang benar-benar puasa yang berkualitas. Tidak hanya berkualitas untuk menjaga keimanan kita, dan juga berkualitas untuk mendidik nafsu kita, mendidik hati kita, terutama di era digitalisasi ini. Di era digitalisasi ini kita telah tahu bahwa internet telah merabaknya. Internet bagaikan pisau bermata dua. Bisa kita gunakan untuk pembelajaran, bisa kita gunakan untuk berdakwah, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif dan lain sebagainya. Tapi dalam hal lain mengandung unsur-unsur yang negatif, yang bisa merusak pikiran kita, bisa menipu orang-orang yang tidak pandai menggunakannya. Ada judi online, ada pinjaman online, ada lagi permainan game-game yang sampai bisa menjadikan orang kecanduan untuk melakukan itu, dan juga hal-hal lain, ada info-info hoax yang merusak pikiran, ada lagi juga yaitu hal-hal yang tidak
baik untuk dikonsumsi anak kecil seperti film-film porno dan sebagainya. Maka dari itu kesempatan puasa ini kita gunakan untuk mendidik kita di era digitalisasi ini, untuk memanfaatkan internet dengan baik-baiknya, menjauhi hal-hal tersebut sehingga puasa kita tetap menjadi puasa yang sahih, yang sah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pertemuan ini marilah kita senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah taala, semoga kita bisa dipertemukan dengan puasa-puasa Ramadan di tahun-tahun berikutnya, sehingga dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa lalu bisa diampuni oleh Allah taala dan mendapatkan derajat ketakwaan di sisinya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.